Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Submateri yang kita bahas hari ini yaitu perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, silahkan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Baik, sudah ya berdoanya. Sekarang kita bahas tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu setelah kalian mempelajari video yang nanti kalian simak, maka diharapkan kalian mampu nanti menganalisis produk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Di ini tujuan pembelajarannya. Silahkan cermati terlebih dahulu sehingga nanti dalam menyimak video kalian fokus pada apa yang harus kalian dapatkan dalam pembelajaran kali ini. Ya. Perhitungan harga jual produk makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati dan hewani. Nah, sebelum kita menentukan harga jual sebuah produk, maka kita harus melakukan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan wirausaha adalah langkah awal untuk memulai usaha. Perencanaan tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk proposal usaha. Proposal usaha itu meliputi berbagai hal yang terkait dengan usaha, diantaranya yaitu jenis produksi yang dipilih. Jadi produknya itu nanti yang dihasilkan apa, ya. Kemudian selanjutnya adalah kapasitas produksi. Kapasitas di sini berarti berapa jumlah produk yang nanti kalian hasilkan dalam satu kali produksi, ya. Kemudian alat dan mesin, alat-alat dan mesin yang nanti menunjang dalam proses produksi. Kemudian bahan baku yang digunakan itu apa, proses produksinya bagaimana, proses pengemasannya seperti apa, kemudian hitungan harga pokok produksi dan harga jual, perkiraan keuntungan, dan berapa modal yang akan kembali, serta perencanaan pemasaran. Jadi proposal usaha ini langkah awal kalian dalam membangun sebuah perusahaan. Jadi kalau proposalnya baik, maka nanti di situ akan terlihat, ya, terlihat mulai dari produksinya apa, berapa yang dihasilkan, alat-alatnya apa, bahan bakunya apa, kemudian nanti aspek pengemasannya seperti apa, pemasarannya seperti apa, daya jualnya seperti apa, ya. Kemudian keuntungannya berapa lama modal nanti akan kembali. Seperti itu. Jadi mulai proposal inilah gambaran rencana usaha itu akan terlihat. Jadi ini sangat penting, ya. Mari kita pelajari lebih dalam. Nah, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan ketika kita akan mendirikan usaha. Yang pertama itu adalah pemilihan jenis usaha. Nah, pada bagian ini nanti harus diuraikan dengan jelas alasan apa ya usaha tersebut kalian pilih atau kalian tetapkan. Misalkan ketika kalian akan memilih usaha asinan, itu mengapa usaha asinan itu kalian pilih? Ya, bisa saja kan misalkan alasannya itu karena digemari oleh konsumen, rasa asinan yang segar
itu sangat cocok dengan kondisi cuaca sekarang. Musim panas akan menjadi alasan kalian dalam memilih jenis usaha tersebut, atau misalkan bahan baku yang melimpah di daerah kalian, seperti itu. Itu sebagai beberapa gambaran pemilihan jenis usaha. Yang kedua itu nama perusahaan. Kalian juga harus memberikan nama perusahaan yang akan kalian kembangkan. Jika ingin membentuk usaha berbadan hukum, ya bisa dalam bentuk CV, firma, koperasi, atau PT. Atau nanti kalau misalkan di dalam kemasan produknya itu bisa misalkan brandnya ya, itu beda nama perusahaan dengan brandnya. Brandnya misalkan kalian buatkan nama yang unik, nama yang sesuai dengan kalau makanan misalkan makanannya ya, itu bisa kalian buatkan. Selanjutnya, lokasi perusahaan. Lokasi usaha ini ditentukan daerah yang dekat dengan bahan baku, ya, agar nanti biaya operasional bahan bakunya tidak terlalu mahal, ya. Jadi usahakan lokasinya itu dekat bahan baku, tidak jauh dari lokasi rumah para pengelola, ya. Para pengelola di sini bisa dikatakan sebagai karyawan, ya. Jadi jangan terlalu jauh, karena kalau misalkan jauh nanti ya bayaran karyawannya pun akan mahal lagi. Dan tidak terlalu jauh juga dari jangkauan pasar yang dituju. Jadi pemasarannya juga tidak terlalu jauh dari lokasi pembuatan barang yang kita buat. Yang keempat itu perizinan usaha, ya. Nah, izin usaha yang disiapkan antara lain NPWP, nomor pokok wajib pajak, ya, dari kantor pajak, kemudian akte notaris dari kantor notaris, SIUP atau TDP, TDI dari Dinas Perindustrian Kota atau Kabupaten, dan izin FIRB dari Dinas Kesehatan Kota Kabupaten, serta pendaftaran merek pada Departemen Kehakiman. Mungkin kalau makanan bisa ditambahkan halal, ya, atau dari BPOM, ya, itu untuk perizinan usaha. Yang kelima itu sumber daya manusia. Nah, dalam bagian ini harus dapat ditentukan jumlah sumber daya yang diperlukan, ya. Jadi ketika misalkan kita sudah membuat rancangan bahwa dalam satu kali produksi kita harus menghasilkan misalkan sekian barang, ya, atau sekian produk, ya, maka kita harus pikirkan berapa jumlah SDM atau sumber daya manusia atau karyawan yang nanti kita perlukan, ya, sehingga produk yang akan kita hasilkan itu tercapai. Karena kalau misalnya SDM-nya sedikit, nanti produk yang kita inginkan tidak tercapai karena kekurangan SDM. Yang keenam itu dari aspek produksi. Nah, di bagian ini diuraikan semua aspek produksi secara detail, meliputi peralatan yang diperlukan, bahan baku, bahan kemasan, bahan tambahan pangan, dan teknologi proses pengolahannya. Nah, jadi di bagian aspek produksi ini peralatan diperlukannya apa saja, ya, itu dijelaskan sehingga bisa dipahami oleh orang yang nanti akan dimintai dana oleh kalian, ya. Misalkan ketika kalian akan membuat asinan, maka kalian membutuhkan 1 cup seller manual, kemudian pisau, talenan, baskom plastik, ya, kompor, dan lain sebagainya. Maka itu yang termasuk dalam peralatan. Kemudian bahan bakunya itu misalkan apa saja, bengkuang, pepaya, kedongdong, nanas, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kemasannya kalian misalkan bentuknya mau seperti apa, mau bagaimana, apakah dalam cup atau menggunakan plastik, ya, itu juga
dijelaskan. Ini yang terakhir, itu aspek keuangan. Ini poin yang paling penting ya. Karena nanti di akhirnya itu akan ada penetapan harga jual dari sebuah produk yang kalian jual itu akan berapa ya. Kita bahas aspek keuangan tuh yang pertama adalah investasi alat dan mesin. Tadi investasi alat mesin sudah dijelaskan ya sedikit. Kemudian yang kedua sekarang biaya tidak tetap. Nah, kalau biaya tidak tetap itu adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi. Jadi sifatnya ini tidak tetap dan bisa berubah-ubah ya. Jadi bergantung dari banyak atau tidaknya. Misalkan kan yang termasuk ke dalam biaya tetap itu bahan baku. Bahan baku kan semakin banyak kita membuat produknya, maka bahan bakunya pun akan semakin banyak. Nah, ketika bahan baku semakin banyak, maka biayanya pun akan banyak kembali ya. Dan yang selanjutnya adalah yang C, biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan dan jumlahnya tetap setiap bulannya ya. Biaya tetap ini misalkan dari biaya tenaga kerja. Jadi kan di awal sudah kita tentukan bahwa ketika kita misalkan akan menghasilkan 100 produk ya, kita sudah menentukan misalkan jumlah tenaga kerjanya misalkan 3 orang ya, maka biayanya kan sudah ketahuan. Dan selain tenaga kerja misalkan ada listrik, air, gas dan lain sebagainya ya. Tuh. Yang bagian D itu adalah total biaya. Nah, total biaya adalah jumlah keseluruhan biaya tidak tetap dan biaya tetap. Jadi total biaya ini berarti biaya variabel ya ditambah biaya tetap. Maka nanti akan terkumpul total biayanya berapa. Yang E itu harga pokok produksi ya. Ini harga pokok produksi atau disingkat HPP adalah harga pokok dari suatu produk, di mana jika dijual dengan harga tersebut maka produsen tidak untung dan juga tidak rugi ya. Ini yang F adalah harga jual. Harga jual merupakan harga yang harus dibayarkan pembeli untuk mendapatkan produk tersebut ya. Harga jual ini ditentukan dengan mempertimbangkan HPP dan juga produk pesaing. Di harga jual ini meliputi harga dari pabrik dan harga konsumen. Ya, harga dari pabrik biasanya lebih murah karena ada distribusi agen, toko, ya, seperti itu. Beda lagi nanti dengan harga konsumen. Kalau konsumen kan misalkan itu orang ketiga. Jadi orang keduanya misalkan agen, orang ketiganya itu konsumen. Ya, kemudian yang bagian G itu penerimaan kotor. Penerimaan kotor merupakan jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan ya sebelum dipotong dari total biaya. Yang terakhir bagian H itu adalah pendapatan bersih. Nah, pendapatan bersih ini adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan setelah dipotong total biaya. Ya, itu yang bisa disampaikan dalam materi perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.